Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak hebat, khususnya siswa-siswi SMP kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 1. Materi yang akan kita bahas adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Akan kita bahas apa itu pengertian konflik. Tentunya konflik ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, sering terjadi di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap konflik. Yang kedua, adalah menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi. Konflik dalam kehidupan sosial ini adalah contoh terjadi konflik. Yang ini adalah contoh konflik juga. Yang ini adalah demo, itu konflik juga. Ini adalah contoh konflik yang terjadi antar pelajar. Kemudian pengertian konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan ancaman ataupun kekerasan. Ini yang dimaksud atau pengertian dari konflik. Kemudian, faktor-faktor penyebab konflik. Apa itu faktor penyebab konflik? Konflik terjadi oleh beberapa faktor. Faktor terjadinya konflik yang pertama adalah perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini yang kadang menimbulkan konflik. Faktor terjadinya konflik yang kedua adalah perbedaan latar belakang budaya. Tiap-tiap orang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Latar belakang kebudayaannya, nilai dan norma yang berbeda kadang menimbulkan konflik. Faktor penyebab konflik yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Di sini kita ketahui bahwa tiap-tiap individu maupun kelompok memiliki kepentingan untuk tujuan yang berbeda-beda, sehingga konflik akibat benturan beda kepentingan sering kali terjadi. Faktor terjadinya konflik yang keempat yaitu perbedaan nilai yang cepat. Perubahan undang-undang dan peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan dengan berbagai kajian terlebih dahulu. Perubahan adalah hal yang biasa terjadi, tetapi jika berlangsung cepat dan mendadak, maka akan menimbulkan konflik. Ini adalah contoh perubahan yang secara mendadak dan biasanya akan menimbulkan konflik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah akibat-akibat dari konflik yang terjadi. Apa saja akibat dari konflik? Marilah. Akibat dari konflik yang pertama adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Hal ini terjadi karena kedekatan antara anggota kelompok. Kemudian, akibat dari konflik yang kedua adalah retaknya hubungan antar individu dan kelompok. Hal ini terjadi karena konflik sementara atau permanen. Itulah akibat konflik yang kedua. Akibat yang ketiga adalah terjadi perubahan kepribadian para individu. Perubahan dapat terjadi pada kedua belah pihak. Keduanya dapat saling menyesuaikan atau masing-masing mempertahankan kebenaran dan keyakinan. Ini adalah akibat konflik yang ketiga. Akibat yang keempat
adalah rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Cara menangani konflik adalah, marilah kita simak cara-cara menangani konflik. Yang pertama adalah menghindar. Hal ini biasanya dilakukan jika memiliki keyakinan tidak bisa atau tidak akan menang menghadapi konflik. Cara yang kedua adalah memaksakan kehendak. Jika kedua belah pihak berkeras pada keyakinannya, maka bisa saja salah satunya akan memaksakan kehendaknya. Cara yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Kekhawatiran jika konflik berlanjut, seseorang akan terluka, maka menyesuaikan keinginan kepada orang lain dapat menjadi solusinya. Ini adalah cara-cara kita mengatasi terjadinya konflik. Cara yang keempat adalah tawar-menawar. Tiap-tiap anggota yang berkonflik saling mengorbankan sebagian tujuannya dapat menjadi solusi konflik. Agar konflik itu tidak berlanjut, diadakanlah tawar-menawar yang tujuannya memang harus mengorbankan salah satu pihak. Cara yang kelima atau yang terakhir adalah kolaborasi. Pemecahan masalah konflik dapat tercapai jika kedua belah pihak memulai pembicaraan dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Ini adalah cara-cara penyelesaian dari konflik. Untuk anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini tugas kalian adalah yang pertama, apa yang kalian lakukan bila di sekitar kalian itu terjadi konflik. Kemudian yang kedua, berikan contoh-contoh konflik yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian. Silakan dikerjakan, kemudian jawabannya kirim ke classroom seperti biasa. Mudah-mudahan materi kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.